Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Saya merasa sekali tadi waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan bicara kuat sekali kepada saya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang teoritis, saudara. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang kita harus terus belajar. Tentu kita belajar. Tetapi Dia Allah yang nyata, yang real, yang mau terlibat di dalam hidup saudara, yang nyata untuk setiap pergumulan kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Dan pada pagi hari ini series break. Jadi satu tema yang berbeda dengan minggu lalu, dan minggu-minggu sebelumnya, dan juga dengan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Dan series ini kita beri judul The Kingdom at Work. Kerajaan Allah di dalam dunia kerja kita, di dalam dunia usaha kita, di dalam bisnis kita. Dan kalau saya bicara mengenai di dalam pekerjaan saudara, apapun juga pekerjaan saudara, ya. Jadi bisa artinya saudara sebagai profesional, tapi juga saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai kegiatan yang saudara lakukan setiap hari. Tetapi juga bisa bicara bagi saudara yang berbisnis, saudara yang berusaha, saudaraku. Dan saudara, apakah saudara mengalami penyertaan Tuhan? Saudara mengalami berkat Tuhan di dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara? Iya atau iya? Tapi seringkali atau kadang-kadang, jangan seringkali lah ya, jadi dramatis banget. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sulit sekali saya melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Ada orang-orang itu yang seperti itu yang mengatakan kepada saya. Saya punya karir kok mentok gitu ya, nggak naik-naik, nggak bisa dapat promosi, nggak jelas gitu ya. Ada juga yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan saya punya usaha, saya punya bisnis kok nggak bisa berkembang. Gitu, nggak selesai-selesai pressure-nya, tekanannya, kesulitannya. Begitu. Saudara, apapun cerita mengenai pekerjaan saudara, mengenai usaha saudara, ya. Paulus mengatakan di dalam Roma 8:28. Jadi apapun yang saudara alami di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara. Ya, entah itu sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang breakthrough, sesuatu yang menguntungkan secara luar biasa, atau sebaliknya sesuatu yang membosankan, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang bertahan aja susah begitu. Apapun juga itu, Paulus mengatakan di dalam Roma 8:28, kita tahu bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam situasi yang sedang saudara hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Nah, saudaraku, selain untuk memberi income, selain untuk memberikan profit atau keuntungan, sadarkah saudara bahwa Tuhan memakai pekerjaan atau usaha saudara untuk mengembangkan potensi saudara juga? Sadarkah saudara bahwa Tuhan memakai pekerjaan dan usaha saudara dan semua tantangan atau kesempatan yang sedang saudara hadapi untuk mengembangkan potensi saudara, untuk mengembangkan kreativitas saudara, tetapi juga untuk mengembangkan karakter-karakter saudara, karakter-karakter ilahi yang ada di dalam saudara. Itu terus Tuhan mau kembangkan di tengah-tengah perjuangan, pergumulan, di tengah-tengah hal-hal yang sedang saudara hadapi. Entah saudara sebagai ibu rumah tangga atau saudara sebagai profesional atau saudara mempunyai usaha. Tuhan pakai itu untuk mengembangkan potensi saudara, kreativitas saudara, karakter ilahi yang ada di dalam saudara. Itu kenapa saudaraku sangatlah penting dasar atau fondasi rohani di dalam kita melakukan pekerjaan kita atau usaha kita. Dunia jasmani dengan dunia rohani, apa itu dua hal yang berbeda? Nah, salah kalau saudara pikir itu menjadi dua dunia yang berbeda, saudara. Dan dasarnya, fondasinya itu adalah hal-hal rohani. Yang kalau kita mempunyai dasar dan fondasi yang baik, yang benar, yang seperti apa Tuhan mau, saudaraku, itu akan mempengaruhi pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Matius 6, ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan begini saudara. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan ini ayat 21 ayat yang terkenal ini saudara, yang saya tahu kita semua tahu. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah kali ini ayat-ayat yang kita baca ini bagi saya, yang ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang saya dapatkan adalah bahwa dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa hal-hal yang paling berharga, yang paling bernilai bagi kita. Beda ya orang-orang ya. Bagi sebagian orang hal yang berharga sesuatu, bagi orang lain belum tentu sama. Tetapi hal-hal yang paling berharga dan yang paling bernilai bagi kita, itu yang akan menempati hati kita, yang akan memenuhi hati kita. Itu yang akan memenuhi pikiran kita, emosi kita, keinginan kita. Sehingga itu betul-betul mengendalikan direction kita. Kita mau kemana? Itu menentukan nilai-nilai kita. Berdasarkan apa yang paling berharga menurut kita, yang ada di dalam hati kita. Dan kita selalu diperhadapkan kepada pilihan ini. Kepada pilihan apa yang lebih berharga dan apa yang kurang berharga di dalam hidup kita. Yang harus kita putuskan dan kita pilih. Dan saudara memutuskan dan memilih. Selalu saudara melakukan itu. Bagi saudara, ada yang saudara tahu ini lebih berharga buat saya. Dan ini kurang berharga buat saya. Dan kembali lagi, apa yang saudara putuskan, ini yang berharga buat saudara, itu yang ada di dalam, yang saudara masukkan ke dalam hati saudara. Itu yang akan menentukan direction hidup saudara. Itu yang akan menentukan nilai-nilai hidup saudara. Itu kenapa lebih lanjut, Tuhan Yesus melanjutkan. Jadi Tuhan Yesus gak cuma sampai di sini. Tuhan Yesus gak cuma menyatakan kepada kita hal-hal yang berharga menurut kamu, itulah yang ada di dalam hati kamu. Itulah yang akan kamu jalani, itulah yang akan kamu ikuti, itulah yang akan mempunyai nilai-nilai buat kamu. Tapi nggak sampai di situ. Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 25. Karena itu, gitu ya, karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini kata-kata bukan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya pakai kata-katanya, hai orang yang kurang percaya. Karena itu disimpulkan di ayat 31 ya. Janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Statementnya yang saya mau sampaikan kepada saudara, dikatakan hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Yang arti praktisnya bagi kita, saudara, ada hal-hal yang lebih berharga dari sekedar kebutuhan atau keinginan jasmani. Ada hal-hal yang lebih berharga dari materi. Hidup, keberadaan kita lebih berharga, bukan? Hidup saudara, keberadaan saudara lebih berharga daripada hal jasmani, lebih berharga daripada materi. Karena itu, jangan khawatir, jangan cemas akan hal-hal jasmani, akan hal-hal materi. Tuhan tahu
dan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, lalu ayat 32-nya. Semua itu, apa ini semua? Itu tadi ya, hal-hal jasmani, hal-hal materi, semua itu dicari. Bahasa lain, bahasa yang lebih kuat, itu pakai kata dikejar, saudara. Semua itu dikejar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ayat-ayat ini saya mau simpulkan dengan kata-kata begini. Ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa waktu kita mengejar hal-hal jasmani dan materi, mengejar hal-hal jasmani dan materi, itu akan membawa kita kepada kekhawatiran dan kekurang percayaan kepada Tuhan. Jadi ini bukan, kita tidak bicara mengenai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. No. Bukan ya, kita tidak bicara kepada orang dunia. Ini bicara kepada saudara. Pada waktu saudara mengejar hal-hal materi, pada waktu saudara mengejar, betul-betul mengejar. Tujuannya apa? Mengejar. Begitu ya. Selalu yang ngikutin setelah itu apa? Kekhawatiran. Itu yang dikatakan. Akan membawa kita kepada kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Yang sebetulnya saudara, mengejar hal jasmani, mengejar materi, yang terus membawa kepada kekhawatiran ini, sebetulnya hal-hal ini merupakan karakteristik dari orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya ini bukan karakteristik orang percaya. Kita tidak ditetapkan untuk mengejar materi. Dan itu konsekuensinya, saudara mengejar materi selalu diikuti dengan kekhawatiran. Selalu, saudara. Dan ayat-ayat tadi saya mau simpulkan dengan kata-kata ini. Ini bukan karakteristik kita. Bukan. Ini bukan kita. Karena kita adalah orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhan pelihara saudara? Tadi jelas sekali pembandingnya gitu kan. Masa kita dibanding sama burung? Masa kita dibanding begitu ya sama rumput, saudaraku? Tapi burung, rumput aja dijaga sama Tuhan, dipelihara, didandani oleh Tuhan. Apalagi kita. Kita adalah orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita adalah orang yang hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan dan bukan dengan kekhawatiran. Saudara dipanggil untuk hidup percaya kepada Tuhan. Itu kenapa namanya orang Kristen, namanya orang percaya. Iya kan? Kita ini orang percaya. Terus bagaimana kalau kita orang percaya tapi kita nggak percaya? Ada yang salah pasti ya. Ujung-ujungnya yang salah yang kita kejar berarti kan. Saya tidak mengatakan hal-hal materi, saya tidak mengatakan hal-hal jasmani itu tidak penting. Saya tidak katakan kita tidak boleh punya ambisi untuk hal-hal seperti itu. Tetapi ini kata-katanya mengejar, itu yang kita kejar, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Banyak orang berpikir ya, kalau saya udah punya uang, kalau saya udah di posisi tertentu, wah itu dah baru. Itu dah baru kan? Baru apa saudara? Baru saudara akan masuk ke masalah yang lain nanti. Iya, yang lebih berat. Yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan kecemasan. Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan saya mau panggil itu kembali. Untuk saudara diingatkan, untuk dikembalikan. Ayo, kalau saudara sekarang imannya lagi lesu nih. Saudara lagi patah semangat, saudara lagi bingung. Biarlah ini mengembalikan iman saudara. Kalau saudara lagi salah, sedikit melenceng gitu arahnya. Gitu ya, dengan tujuan hidup saudara, ayo kembali lagi. Kita tidak dipanggil untuk mengejar materi, kita tidak dipanggil untuk mengejar hal-hal jasmani, walaupun itu penting. Penting. Cerita mengenai gereja. 2 minggu, saya cerita kepada saudara kan, kita mesti bayar sewa per 3 bulan. Iya kan? Dan per 3 bulan, kita semua tahu, saya buka apa adanya. Kita mesti bayar sewa itu 420 juta.
Terserah saudara deh, ini mau jadi kontroversi, saudara bilang terlalu mahal, ada yang apa segala macam. Tapi ini kan untuk saudara juga. Tapi per 3 bulan kita harus bayar 420 juta. Begitu. Ya. Dan 2 minggu yang lalu saudara ingat, saya katakan kepada saudara, saya umumkan kekurangannya 185 juta. Minggu lalu masih saya umumkan kekurangan kita minggu lalu 125 juta. Tapi di dalam minggu kemarin, kita lunas bayar 420 juta. Dari saudara itu duitnya. Bukan dari langit, dari saudara. Itu kenapa pada waktu kami membayar, pada waktu Priscilla membayar kepada gedung, saya cuma bisa mengucap syukur. Tuhan, aduh beruntung, bersyukur, privilege banget saya menjadi gembala yang memiliki jemaat yang begitu generous, yang begitu luar biasa. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, terima kasih sekali. Kita sudah bayar 420 juta itu untuk 3 bulan ke depan, saudaraku. Dan ini uang saudara. Artinya perlu uang kan? Gitu. Terus masa saya mau khotbahin kita gak perlu uang? Saya khotbahin kita gak perlu uang, tapi saya minta uang kepada saudara? No. Kita tetap perlu uang. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Kita dipanggil sebagai orang percaya untuk hidup dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekhawatiran. Bulan Juli kemarin, akhir Juli kemarin saya hadir reuni SMP, saudara. Saya posting di Instagram, adik saya bingung-bingung. Saya langsung di WhatsApp sama adik saya. Apa adanya ya, boleh ya. Tumbennya gede banget lagi adik saya. Tumben lu datang acara-acara reuni. Saya bilang gini, kali ini saya datang reuni SMP. Karena reuni SMP kali ini temanya The 60s. Kita semua udah umur 60. Di dalam reuni itu saya ketemu dengan satu sahabat baik saya yang udah lama banget gak ketemu. Kami ngobrol. Dan kemudian sahabat saya ini cerita kepada saya. Tahu gak apa yang saya alami, dia bilang. Saya pernah ada di dalam keadaan-keadaan yang sangat berkelimpahan. Saya punya rekening gak pernah kurang dari ratusan juta rupiah. Ya, saya punya mobil ya, kamu tahu lah mobil saya gitu ya. Saya gak sebut lah ya, terus saya promosi lagi. Gitu ya. Tapi kemudian satu waktu dia bilang, saya bekerja kepada bos saya. Tiba-tiba bos saya bawa lari uang dan dia lempar semuanya kepada saya. Wah, dunia runtuh buat saya. Dan yang dia bawa lari itu T, bukan M. Dalam sekejap, dia bilang, dunia saya berubah. Saya dikejar polisi, main kucing-kucingan dengan polisi. Sorry nih kalau ada polisi di sini, udah nggak jadi kucing lagi dia, saudara. Oke? Kesian dia, jangan dikejar terus. Udah beres. Oke? Tapi itu kenyataannya. Saya dikejar polisi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya dibawa kepada titik keuangan yang 0 minus. Belum pernah saya alami hidup minus. Dan minusnya minus yang semua mobil saya harus saya jual. Untung rumah saya nggak jadi digadein, hampir. Dia sempat bilang begini, dalam keadaan begitu kamu tahu, sebelumnya saya punya teman banyak. Dan orang ini gampang sekali bergaul. Orang senang bergaul dengan dia. Tapi dia bilang begini, dalam keadaan saya minus, saya datangi satu persatu teman saya. Saya pinjam 1 juta aja. Nggak ada loh yang mau kasih saya. Dia berkaca-kaca waktu dia menyampaikannya. Terus dia bilang gini, tapi saya punya pilihan apa? Kan nggak bisa lari terus kan? Ya udah, saya berhenti lari. Saya hadapi polisi. Saya cerita apa adanya. Dan saya cuma bisa mempercayakan hidup saya dan istri saya kepada Tuhan. Waktu-waktu itu membuat saya bangun jam 3 pagi dan berdoa. Kebiasaan yang sampai sekarang masih saya terus lakukan.
Tapi waktu itu saya betul-betul ada di dalam keadaan nggak punya pilihan lain. Emang nggak tahu lagi, nggak bisa lagi. Kecuali percaya aja sama Tuhan. Dan dia cerita gini, tahu nggak kamu saya ngalamin ini berapa lama? Saya mengalami ini selama 7 tahun. Betul-betul habis. Kecuali iman saya kepada Tuhan. Cuma itu yang bisa saya kasih, apalagi. Dan setelah 7 tahun, Tuhan setia. Tuhan pelihara saya. Tuhan mulai menyelesaikan buat saya. Tiba-tiba, bos saya ketangkep. Dan kebenaran mulai terbuka. Dan begitu berlanjut, bagaimana Tuhan tolong. Ya, jadi waktu ketemu akhir Juli itu keadaan dia udah baik lagi. Gitu. Jadi saya joke kan, mobil kamu udah bagus lagi dong. Karena saya tahu dia suka mobil bagus, saudara. Saudara tahu nggak, Papa punya mobil bagus, saudara. Amin, amin. Tapi kalau itu yang dikejar, nah itu yang jadi masalah. Kan begitu kan? Gitu. Jadi saya joke, mobil kamu udah bagus lagi dong. Ya itulah kemurahan Tuhan, tapi saya udah gak bisa. Tapi itu sesuatu pelajaran yang begitu berharga. Dalam hidup saya betul-betul belajar untuk mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Dan dia bisa diandalkan. Nah setelah selesai, jadi saya pulang kan. Waktu saya pulang saya ketemu dengan istrinya di luar. Gitu, istrinya bantu-bantu makanan gitu, beresin makanan. Jadi saya ketemu dengan istrinya. Dan saya bicara dengan istrinya, saya bilang, waduh, tadi saya baru dengar dari suami kamu, kehidupan yang kamu jalani selama 7 tahun. Luar biasa ya. Langsung istrinya nangis sudah di depan saya. Dan dia bilang, kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin seluruh orang tahu, Tuhan bisa diandalkan. Asal kita percaya kepada dia. Saudaraku, sebagai orang percaya, saudara dan saya kita harus menjalani kehidupan yang berbeda. Dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah sebagai Bapa. Kepada orang yang tidak percaya sehingga dia mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak berharga. Atau tidak paling berharga. Kita bukan demikian, saudara. Kecuali saudara belum di dalam Tuhan. Kalau saudara belum di dalam Tuhan, harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara sudah di dalam Tuhan, saudara, kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah sebagai Bapa. Kita bukanlah orang-orang yang mengejar hal-hal yang kita pikir penting. Padahal sebetulnya tidak penting. Pak Petra tadi khotbah di kebaktian 1 juga bagus banget. Sama temanya, tapi remanya beda ya. Pak Petra ya, itulah kehebatan Tuhan kita. Saudara bisa dengar khotbahnya nanti di YouTube. Begitu Pak Petra bilang begini, udah kejar hal yang tidak berharga, bukan hal yang tidak berharga. Udah kejar hal-hal materi, terus khawatir akibatnya, terus ujung-ujungnya sia-sia pula. Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus melanjutkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu. Semuanya itu apa ya? Yang lain-lain ya. Termasuk jasmani saudara, termasuk materi gitu kan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi jangan dibalik. Tetapi jangan karena saya mau dapat semuanya. Jadi saya cari kerajaan Allah. Bukan saudaraku. Ini janjinya jangan dibalik saudara, oke? Janjinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kita, itulah saudara. Saudara orang percaya, saudara orang Kristen. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara. Betul tidak? Setuju saudara? Kita tahu itu. Karena itu Tuhan panggil kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tetapi tentu Tuhan tidak membiarkan kita untuk betul-betul cuma cari terus hidup kita miskin, melarat, tidak terpelihara. No, Tuhan jamin kok kita dipelihara oleh Tuhan. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi jangan dibalik ayatnya saudara. Yesus mengingatkan kita akan hal yang paling berharga yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan waktu kita melakukannya, kita akan hidup dalam perspektif kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita akan hidup di dalam iman dan bukan kekhawatiran. Di dalam konteks Matius 6, ini kan Matius 6 kan? Dan saya baca ini Matius 6 ayat 19, 21, kemudian ayat 25 sampai 33, nanti 34. Tetapi dalam keseluruhan Matius 6, ini konteksnya lagi khotbah di bukit, saudara. Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit. Jadi ini dalam konteks khotbah di bukit. Jadi di dalam Matius 6 ini, sebelum sampai ayat 19, di ayat 9 dan 10 itu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi di dalam konteks Matius 6, karena saya mau katakan, ini maksud saya. Karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu pertanyaan kita, apakah kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Betul enggak? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Nah dalam satu pasal, dalam satu event khotbahnya ini, kalau kita lihat sebelumnya, di dalam doa Bapa kami, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah mengejar 3 permohonan pertama yang disampaikan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarin. Sebetulnya. 3 permohonan pertama apa? Di dalam doa Bapa kami, di Matius 6 tersebut. 3 permohonan yang Tuhan ajarkan adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu dia. Itu 3 itu. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah namamu, berarti nama Tuhan harus kita hormati, kita hargai, kita akui kekudusannya. Di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Dan bagi saya ini merupakan kesempatan. Kesempatan masih hidup, mari kita senantiasa memakainya untuk menghormati Allah. Kesempatan saudara bekerja, mari kita pakai untuk menghormati Allah. Kesempatan saudara berbisnis, mari kita pakai untuk menghormati Allah. Apa pekerjaan saudara, usaha saudara menghormati Allah? Sama, gereja juga begitu. Saudara tahu misi kita kan? Gereja kita misinya panjang gitu kan? Saudara gak perlu ingat yang panjang itu. Saudara perlu ingat awalnya selalu apa misi kita? Gereja kita menghormati Allah. Sama, gereja juga begitu. Buat apa? Kita melakukan banyak program-program rohani. Kita mendemonstrasikan program karunia-karunia rohani yang luar biasa. Tapi kita tidak menghormati Allah. Itu panggilan kita. Itulah kerajaan Allah yang harus kita kejar. Menghormati Allah. Itu yang pertama. Ada seorang jemaat di dalam gereja ini yang mempunyai kantor akuntan publik. Dan bagaimana dia menjalankan kantor akuntan publik ini penuh dengan integritas, penuh dengan kejujuran. Di dalam mengaudit. Dan seringkali ini jadi benturan kan. Dengan klien yang ya gak usah terbuka-terbuka gitu amat dong. Gak jujur boleh kan. Tetapi jemaat kita ini menjaga integritas tersebut. Jujur di dalam audit. Dan tidak bersedia mengikuti keinginan klien yang salah. Ini jadi tantangan gak? Jadi tantangan. Tetapi tidakkah itu cerminan dari menghormati Allah di dalam pekerjaan? Kemudian datanglah kerajaanmu. Nah bicara mengenai datanglah kerajaanmu banyak kita bisa sampaikan. Tapi saya mau baca apa yang Paulus katakan di dalam Roma 14 ayat 17. Paulus mengatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi kita dipanggil untuk membawa kebenaran Allah, damai sejahtera Allah, sukacita dalam Roh Kudus ke dalam pekerjaan kita, ke dalam usaha kita, ke dalam bisnis kita. Inilah panggilan kita saudaraku. Dan saya tahu juga ada jemaat yang ini persaingan tidak gampang kan? Persaingan begitu ketat. Tetapi di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat di dalam pekerjaannya, jemaat ini tetap jujur, tetap melakukan apa yang benar, tetap mementingkan damai sejahtera. Yang penting saya sejahtera, nurani saya tidak terganggu. Dan tetap
memperdulikan sukacita Roh Kudus yang ada di dalam dia, di dalam melakukan pekerjaannya. Selalu kalau yang begini ada benturan nggak? Ada benturan. Di dalam persaingan begitu ketat, tetap dia mau jujur, tetap dia mau melakukan apa yang benar, tetap dia mementingkan damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Tetapi buat dia, dengan dia melakukan itu, dia percaya kerajaan Allah akan datang juga di dalam hidup dia, di dalam hidup pekerjaan dia, di dalam hidup usaha dia seperti di surga. Tahu kan kata-katanya begitu kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita dipanggil untuk hidup dan bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya tidak pernah lupa cerita ini. Saudara ingat kapan kita pertama kali kebaktian di sini? Maret 2023. Dan yang luar biasanya terjadi bulan Januari sebetulnya. Makanya waktu itu Pak John kan, dalam 2 bulan dia bisa rubah ruangan yang tanpa ini bisa berubah menjadi begini. Dibantu oleh staf tentu. Tapi saya mau ingatkan kita bagaimana kita memulai sampai kita bisa kebaktian di sini. Sebelumnya, ingat gak saudara sebelum kebaktian di sini kita kebaktian di mana? Saudara yang gak ingat, saudara yang belum pernah, puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Dan saya sangat terus berterima kasih kepada gereja yang meminjamkan ruangannya yang kecil, yang sempit kepada kita untuk kebaktian. Sebelum kita kebaktian di sini. Kita kebaktian di ruang kecil, di mall. Mall buka jam 10, kita kebaktiannya jam 9. Jadi kalau mau ke ruang kebaktian, saudara mesti cari jalan. Nggak tahu deh, pokoknya saudara sampai juga sih di situ. Karena mallnya belum buka, saudara. Kemudian bulan Januari 2023 ada satu jemaat yang mengalami musibah. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit. Setiap area kehidupannya. Nah, saya tidak pernah lupa saya datangi jemaat tersebut dengan istrinya. Tujuan saya mau menguatkan. Kita hadapi aja situasi sulit ini. Keuangan sulit, pekerjaan sulit, kebebasan sulit, semuanya sulit. Saya datang untuk menguatkan, untuk mendoakan jemaat ini. Tetapi kemudian jemaat ini bilang, Pak, pindah Pak kebaktiannya Pak. Kesian jemaat Pak. Sampai ke tempat kebaktiannya aja susah Pak. Pindah Pak. Saya katakan, Bapak gak usah mikirin kami. Bapak lagi punya masalah yang begitu besar. Loh, dia bilang begini. Tapi kan ini Bapak yang ngajarin saya bahwa kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan jasmani dan rohani. Dan Tuhan betul-betul berbicara, mau mengingatkan saya. Pak, pindah Pak. Cari tempat yang baik Pak. Gitu kan. Terus saudara tahu kan langsung kan, ini biaya dari mana? Gitu. Kemudian Ibu Sandra secara luar biasa mendapatkan tempat ini. Dan orang yang susah, setengah mati, terjepit, betul-betul terjepit habis. Waktu tempat itu kita dapat, dia katakan, sewa aja Pak. Dan saya bayar setahun untuk gereja. Nah sebetulnya ini jadi curhat nih, udah habis waktunya tuh. Saya ngajarin gembala-gembala khotbah gak boleh lama-lama. Gak apa-apa lah ya. Saudara, saya trauma dengan orang kaya. Sama di dalam hidup saya cukup trauma dengan orang kaya. Sorry ya, jangan sampai menyinggung ya. Tapi saya trauma dengan orang kaya. Tapi orang satu ini yang dalam keadaan terjepit ini, dia Tuhan pakai bukan cuma untuk membuat kita bisa kebaktian di sini. Dia menyembuhkan trauma saya tersebut. Selalu Tuhan bilang, enggak semua orang kaya jahat kan? Kok jahat ya? Enggak boleh kok begitu ya. Enggak semua orang kaya mau ngontrol kamu kan? Saudaraku,
Itulah hal-hal berharga yang harus menjadi nilai yang mendasari kehidupan, pekerjaan, dan bisnis kita. Menghormati Allah, membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, serta melakukan kehendak Tuhan. Dan perikop ini ditutup dengan ayat 34. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah bagi kita selalu cukup untuk hari ini kita. Dan kita tidak perlu menyia-nyiakan kasih karunia hari ini. Gini loh, wah kasih karunia hari ini, jangan-jangan besok saya gak dapat lagi. Udah saya sisihin deh, saya jaga-jaga buat besok. No. Kita tidak perlu menyia-nyiakan untuk hari esok. Pun jika besok ada masalah baru yang lebih besar lagi, akan ada kasih setia dan kasih karunia Tuhan yang lebih besar lagi buat saudara. Ratapan 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya diajar oleh mentor saya yang mengatakan, Pastor Joey ya, saya gak pernah lupa. Yahya, kamu punya beban, kamu bisa punya kekhawatiran, tapi setiap malam waktu kamu mau tidur, taruh beban itu. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami mujizatnya. Waktu kamu tidur, Tuhan kerja buat kamu. Serahkan kekhawatiran kita sebelum kita tidur. Jangan biarkan kita tidur dalam keadaan khawatir. Dan percayakan Tuhan untuk hari esok kita. Apa yang paling berharga bagi kita? Itu dasarnya. Mari saudara kita hidup mengejar apa yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Amin. Mari saudaraku jadikan kerajaan Allah dan kebenarannya hal yang paling berharga dan paling bernilai bagi kita. Mari hidup untuk apa yang berharga dan bernilai bagi kita di mata Tuhan. Biar firman ini berbicara, menguatkan, memberikan perspektif ilahi kepada kami. Apapun situasi hidup kami Tuhan. Biar firman ini terus berbicara kepada kami. Aku berdoa untuk kami tidak mengejar hal-hal jasmani. Kami tidak mengejar materi yang hanya akan membawa kepada kekhawatiran. Aku berdoa biar kami senantiasa mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang akan membawa kami kepada iman. Membawa kami kepada hidup penuh dengan pengharapan. Yang membawa kami hidup di dalam kasih. Di dunia kerja kami, di dalam usaha yang kami lakukan. Dan Tuhan, ingatkan kami senantiasa. Dan kami mau percaya kepada kasih setia dan rahmat baru Tuhan tiap pagi bagi kami. Kami percaya penuh itu Tuhan. Pun jika hari ini, hari esok kami belum selesai masalahnya, kami tahu ada anugerah yang baru untuk besok. Atau tiba-tiba besok kami mengalami masalah yang jauh lebih besar lagi, kami tahu ada anugerah, ada kasih setia yang lebih besar lagi untuk hari esok kami.
Biarlah hari ini kami bukan hanya belajar mengenai mengejar apa yang berharga, tetapi sungguh-sungguh iman kami dibangkitkan. Iman percaya kami dibangkitkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya kekhawatiran, yuk serahkan kepada Tuhan. Mari introspeksi sebentar. Kalau mungkin salah yang saudara kejar, yuk koreksi, balik, mengejar apa yang Tuhan mau saudara kejar. Terus Tuhan bicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.